warahmatullahi wabarakatuh. Saya, Supriyani, mahasiswi fisika, dan rekan-rekan saya akan menemani Anda untuk beberapa saat yang akan mendatang. Kondisi sosial politik yang ada di Indonesia sekarang ini. Seperti yang kita ketahui, adanya persaingan dalam dunia politikan adalah suatu masalah yang masih dirasakan dari dulu hingga sekarang. Persaingan tersebut dilakukan dalam bentuk persaingan sehat dan persaingan yang tak sehat. Persaingan sehat akan memberikan dampak positif bagi siapapun, dan sebaliknya, persaingan tidak sehat akan memberikan dampak negatif bagi pihak manapun. Persaingan tidak sehat ini biasanya dilakukan dalam bentuk saling menjatuhkan, menghina, memaki, bahkan saling menyakiti. Hal ini masih sering terjadi sampai sekarang ini. Ada banyak sekali tindakan-tindakan persaingan tidak sehat yang dilakukan antara partai politik yang satu dengan partai politik yang lain. Tindakan tersebut dilakukan oleh anggota partai politik, pengurus partai politik, pendukung partai politik, serta masyarakat yang sebenarnya tidak tahu menahu tentang politik, tetapi memilih untuk mencoba melakukan tindakan tersebut. Sekarang, satu generasi muda baru telah datang dan siap memberi tanda. Mereka adalah generasi Z. Satu hal yang menjadi ciri khas kuat dari generasi ini adalah karakternya, yang digital natif. Fase pertumbuhan yang berjalan beriringan dengan mapannya infrastruktur teknologi informasi global membuat mereka terpisah dengan memori dunia lama dan melihat dunia dengan cara yang baru melalui teknologi. Perilaku politik generasi Z di Indonesia yang kini menempati 28% dari total populasi juga cukup menarik untuk diperbincangkan. Presiden politik yang paling diingat tentang generasi Z Indonesia adalah ketika mereka berhasil menggagas dan mempopulerkan gerakan reformasi korupsi pada tahun 2019 lalu. Gerakan yang diinisiasi melalui aktivitas online itu berhasil menciptakan gaung yang besar. Dampak politik di mana pada pendidikan generasi muda, di mana dampak negatif pendidikan politik generasi muda terhadap pelaksanaan partisipasi politik pada pernyataan penelitian dengan tujuan mengetahui pengaruh pendidikan politik di lingkungan keluarga terhadap peningkatan partisipasi politik adalah sebagai berikut. Dari total 90 orang respon secara dominan, 70 atau 80% respon generasi muda menyatakan bahwa pendidikan politik di lingkungan keluarga sangat mempengaruhi tindakan partisipasi politik. Selanjutnya pada pernyataan penelitian kedua, dengan maksud mengetahui pengaruh pendidikan politik di lingkungan kerja terhadap peningkatan partisipasi politik, diketahui bahwa secara dominan 65 respon atau 72% respon generasi muda menyatakan pendidikan politik tindakan partisipasi politiknya. Pada pernyataan penelitian dengan tujuan mengetahui pengaruh pendidikan pada pernyataan pendidikan politik di lingkungan pergaulan terhadap pelaksanaan partisipasi politik menunjukkan hasil sebagai berikut. Dari total 90 orang respon, sebanyak 58 atau 65% respon generasi muda menyatakan bahwa dampak pendidikan politik di lingkungan pergaulan sangat mempengaruhi tindakan partisipasi politiknya. Sebagai anggota politisi yang baik, kita tidak boleh memikirkan kepentingan pribadi daripada kepentingan orang lain. Kita harus berpikir bahwa tindakan korupsi akan menimbulkan banyak kerugian bagi siapa saja. Kesenangan yang kita alami jika melakukan korupsi hanya bersifat sementara. Pancasila yang telah dibuat dengan darah dan air mata oleh para pejuang bangsa sejak dahulu harus kita jadikan landasan dalam kehidupan. Pancasila harus menjadi pemersatu, bukan penghancuran.
Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pesan yang dapat kita ambil: mulailah berpikir kritis sejak dini. Memang tidak mudah untuk merubah sesuatu yang sudah rusak. Namun, bukankah semuanya masih bisa diperbaiki? Kita tidak akan mampu merubah pola pikir orang lain, apalagi sifat orang lain. Namun, kita mampu untuk merubah pola pikir kita sendiri. Semuanya dimulai dari diri sendiri.